Selamat datang kembali di mata kuliah online atau materi testing dan dokumentasi. Kita masih ada di bab tentang pre-testing bagian ketiga. Bagi yang belum melihat video sebelumnya, silakan dicek di playlist. Di bagian pertama, saya menjelaskan pemahaman awal dari pre-testing dan ada 4 langkah dari pre-testing itu. Saya menjelaskan mengenai verification dan review. Di bagian sebelumnya atau pre-testing kedua, saya melanjutkan tentang proses review. Ada manajemen review dan technical review. Di bagian ini, saya menjelaskan mengenai proses berikutnya. Setelah verification, setelah review, saya menjelaskan tentang walkthrough. Apa itu walkthrough di dalam ruang lingkup testing ya, khususnya pre-testing? Walkthrough adalah static analysis technique in which a designer or programmer leads member of the development team and other interested party through a segment of documentation or code. Ya, jadi ada satu teknik menganalisis ya pada saat programmer atau desainer itu eh, mengajak anggota tim yang lain. Jadi misalnya programmer yang bertanggung jawab atas proses transaksi atau modul transaksi, maka dia mengajak programmer lain yang dari modul laporan, modul master misalnya, untuk sama-sama ya mencoba. Ya, ingat bahwa tester yang baik adalah bukan software developernya sendiri, tapi orang lain. Nah, dia mengajak orang internal saja. Bisa jadi itu satu tim, kalau itu di IT departemen biasanya, atau ngajak orang luar. Misalnya sedang mengerjakan sistem informasi SDM. Kemudian dia mengajak orang SDM, ayo kita nyoba bareng-bareng yuk. Gitu, kita testing sebentar. Sebelum testing ini, ya kita ya nyoba aja dulu. Siapa tahu ketemu salahnya. And the participant ask question and make comment about possible error, violation of development standard and other problem. Nah, nanti di situ mungkin orang SDM yang diajak mencoba begitu ya, belum testing sesungguhnya ini, hanya diajak mencoba saja, itu ketemu, loh mas ini kurang ini, begini. Nah, itu dicatat. Jadi awal saja ya, detect error early. Ensure re-establish standard are follow. Ya, train and exchange technical information among project team which participate in the walkthrough. Akhirnya ketemu, oh ternyata orang-orang SDM itu mintanya seperti ini. Jadi dia kepengen memasukkan dari fingerprint misalnya, dari mesin absensi, supaya bisa cepat mengetahui siapa yang sedang masuk, siapa yang sedang absen, siapa yang sedang izin, siapa yang sedang sakit. Kemudian bisa melakukan penjadwalan untuk shift misalnya begitu. Ya, oh dia kalau membuat shift itu selalu begini caranya. Nah, itu contoh. Increase the quality of the project thereby improving moral of the team member. Sehingga sama-sama puas. Wah, ini saya didengarkan ya begitu. Kalau orang SDM-nya akan ngomong begitu. Ya, dia merasa diperhatikan. Gitu. Jadi moral sebenarnya ini bukan hanya sekedar technical. Jadi sebelum testing yang sesungguhnya itu sudah seneng duluan. The walkthrough shall be considered complete when the entire software product has been examined, gitu ya. Jadi ya mungkin nggak di entire ya, tapi fase saja. Recommendation and required action have been recorded. Nah, ini yang paling penting, dokumentasikan apa yang sudah terjadi pada saat itu. Entah itu dicatat secara manual, di video, begitu ya. Kalau sekarang sudah banyak sekali tool untuk melakukan hal tersebut. Ya, recording begitu. The walkthrough output has been completed. Jadi sudah dicoba secara utuh, ya. Nah, yang proses terakhir dari pre-testing adalah inspection. Inspection dalam ruang lingkup ini adalah static analysis technique that relies on visual examination of development product to detect error, violation of development standard and other problem. Biasanya inspeksi ini semacam black box
testing tapi dalam mode yang ringan. Ya dilihat-lihat dulu lah tampilannya begitu, kemudian loh Mas itu kurang begini, kurang lurus gitu ya. Kemudian loh kok habis ngantri harga kok nggak ngantri satuan, gimana ini ngantri satuannya gitu. Oh habis ngantri satuan ada unit, karena dia kalau datang dalam satuan kardus nanti akan dipecah dalam satuan pieces misalnya begitu ya. Jadi ada banyak hal ya, tapi itu secara umum saja. Accept with no or minor rework. Jadi kalau yang ya kekurangan kecil bisa saja dibiarkan, yang saya sebut di sebelumnya acceptance. Accept with rework verification, atau kalau memang sudah lo fatal ini kesalahannya ya balik lagi ke langkah pertama, verification, reinspect ya. Jadi melihat ini mungkin tidak hanya satu orang tapi bisa jadi banyak orang sehingga diulang ya. Apa yang dilakukan setelah 4 langkah tadi selesai dijalankan? Jadi testing itu sebenarnya kan nantinya itu lebih banyak subjektif, behavior, perilaku masing-masing tester. Ada tester yang teliti, ada yang tidak. Kemudian ada tester yang memang seperti dendam gitu ya sama software developernya, sehingga gini dikit salah begitu. A priori semua yang dipandang itu salah duluan. Ya, jadi behavior dulu, tapi pre-testing ini ya minimal mengurangi resiko a priori, mengurangi resiko dendam dan sejenisnya. One of the continuing sources of difficulty for tester is that the base document are usually written by and for developer, and therefore the emphasis is on structural rather than behavioral. Nah, di sisi lain biasanya dokumentasi yang ditulis oleh software developer itu semacam komen kalau di source code. Jadi ditulis oleh dan untuk developer begitu. Ya, padahal dokumentasi kalau di ruang lingkup ini adalah oleh developer untuk user, sehingga nanti perilaku user tadi tertangkap. Ya, perilaku pengguna itu bisa ditangkap bahwa kalau ada error seperti ini itu karena penggunanya begini, begitu, bukan karena source code-nya dulu gitu. Ya, tapi sayangnya memang dokumentasi seperti ini langka ya. Kalau untuk software yang di perusahaan terutama yang custom itu. Ya, kalau yang software massal biasanya ada. Nah, yang terakhir sekali lagi ya, dan berkali-kali nanti akan saya ulangi bahwa tidak ada satupun software yang bisa sempurna, termasuk testing. Dan sekali lagi testing ini kreatif. Kenapa ya? Nanti di tengah-tengah mungkin akan muncul masalah yang tidak diduga sebelumnya. Sehingga pekerjaan testing ini bukan pekerjaan remeh sebenarnya. Dan testing ini harus dilakukan orang yang mengerti dan paham dengan benar mengenai risiko. Testing is based on risk. Testing must be planned, harus direncanakan, tidak boleh asal-asalan, dan perlu independen. Jadi bukan oleh software developernya. Kenapa bukan software developernya? Karena ya kalau semua software developernya ya saling membenarkan pasti, bukan saling ketakutan ya, saling membenarkan. Nah, sekali lagi proses pre-testing ada 4, ada verification, ada review terbagi 2, ada manajemen dan technical, kemudian ada walkthrough, diajak mencoba bersama-sama, kemudian ada inspection, dilihat ulang khususnya dari tampilan luarnya. Itu untuk bab mengenai pre-testing proses, masih di mata kuliah testing dan dokumentasi. Kita akan ketemu lagi di video yang berikutnya. Semoga bermanfaat, tetap sehat, tetap semangat. Terima kasih.